Tapi bagi saya sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Karena dia adalah Mesias, Juru Selamat Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Amin. Kalau saya saja bisa punya keberanian mengaku, Anda yang sudah Kristen, jangan malu akui imanmu, amin. Supaya orang tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ketika engkau ada masalah, berseru sama Tuhan, saudara. Enggak usah pusing sekelilingmu, enggak usah lihat keadaanmu, berserulah kepada nama Tuhan. Jangan berseru sama pendetamu, jangan. Jangan berseru kepada mertuamu, amin. Ya, mertuaku, selamatkanlah aku. Pret. Kata mertua, tanggung sendiri-sendiri. Ya, enak aja lu. Jangan berseru kepada orang tuamu. Berseru kepada Tuhan, itu iman yang benar. Perhatikan, banyak orang mengikut Yesus, tapi tidak semua bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Banyak orang berseru kepada Yesus, tapi tidak semua seruan itu bisa membuat langkah Yesus terhenti. Hello, iman seperti apa yang kita punya hari ini? Apakah imanmu cukup membuat Yesus berhenti dan melihat kepada hidupmu? Saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen akan mengalami hal-hal yang sudah Alkitab tulis, saudara. Cuma mereka yang punya iman agak lain. Amin. Yang berbeda, bukan iman kebanyakan, bukan iman sembarangan, bukan iman rata-rata. Apa arti menanggalkan jubah? Bagi orang Yahudi, jubah itu bukan sembarang baju. Jubah itu melambangkan jabatan, jubah itu melambangkan keakuan, jubah itu melambangkan karakter atau jati diri seseorang. Menghadap Tuhan Yesus, tidak bisa engkau datang dengan kekotoran. Alkitab berkata, sebab Allah itu kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Amin, saudara. Kita gak bisa hari Minggu ke gereja ketemu Tuhan, tapi kau pulang kau bersinah. Kau gak bisa bilang aku hari Minggu ke gereja, tapi kau pulang kau mabok, kau merokok, kau bersinah. Gak bisa, kau harus tentukan pilihanmu hari ini. Tanggalkan jubah kekotoranmu supaya engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan main-main, saudara. Surga itu tempat yang mulia, tidak untuk sembarang orang. Makanya Yesus berkata, di hari yang terakhir banyak orang akan datang dan mengaku-ngaku, aku bernubuat demi namamu. Aku ke gereja tiap minggu, aku mendoakan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana mungkin kau tiap hari Minggu datang ke gereja dengar firman, tapi kau pulang, kau bersinah jadi ani-ani. Pelakor. Ya, kau nipu orang, utang gak bayar, gak usah angkat tangan. Saya gak mau bayari juga. Bertobat saja, bertobat. Kenapa kau sebut dirimu Kristen, pengikut Kristus? Kalau kau gak mau berubah, kau gak mau tanggalkan jubah kekotoranmu untuk mengikut Tuhan. Bertobat, saudara. Ya, bertobat. Karena surga itu kudus. Kita sudah diberi kasih karunia. Tuhan tunggu kita bertobat. Kita sudah dikasih keselamatan gratis. Tapi maukah engkau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Kau gak bisa datang ke gereja hari Minggu, tapi kau pulang tetap lesbi. Kau gak bisa datang ke gereja hari Minggu, kau pulang tetap homo, boti. Tobat. Amin. Gak bisa, saudara. Ya, datang ke gereja Minggu nyanyi, menyembah Tuhan, kumpul kebo. Yang kumpul kebo itu cuma kebo. Kau orang bukan kebo. Tobat, amin. Banyak orang Kristen model-model begini. Ya, coba yang model-model begini lock out aja. Biar yang lain yang pada mau tobat yang lock in, amin. Tapi saya lihat orang Kristen santai. Dia bilang gini, saya selamat karena kasih karunia. Yesus sudah mati bagi dosaku masa lalu, sekarang dan akan datang. Pret lu. Jangan kau sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Darah yang tercurah itu bukan untuk main-main.
Dan Tuhan bilang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Tapi siapa tidak menghormati aku, dia akan dipermalukan dan akan dibinasakan. Dengar baik saudara, kita di hari-hari terakhir, akhir zaman. Berita-berita yang kita lihat sudah cukup membuat ngeri loh. Saya tuh tiap malam mau tidur Tuhan, saya berdoa Tuhan kalau malam ini terjadi pengangkatan, apakah saya ini layak Tuhan? Saya tidak mau tertinggal. Bahwa aku ini layak, bahwa waktu-waktu yang sisa di hidupku ini sekarang hanya untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Melayani, ya. Walaupun kadang capek, lelah. Tapi saya mau terus melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saudara, ya. Ayo, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jadi, mari di hidup ini kita mengejar perkenanan Tuhan. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan yang paling utama yaitu keselamatan jiwa. Kita semua akan mati. Ya, dan itu enggak pandang umur. Yang muda-muda ya jangan lihat sama yang rambut putih ya kalau bicara kematian, kalau lihat opa-opa di depanmu, oma-oma kau bilang, dia duluan ini. Jangan ya. Kematian itu enggak pandang umur loh. Ada orang 17 tahun meninggal, ya ada orang masih berapa tahun meninggal, hidup ini gak ada yang tahu. Tapi yang kita perlu adalah keselamatan jiwa. Untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus, butuh pengorbanan, gak gampang. Apa arti kata dari mengikuti Yesus bagi kita saudara? Mari lihat bersama dalam Injil Matius, pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Baca bersama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Apa itu menyangkal hidup? Menyangkal dirinya. Menanggalkan jubah, melepaskan hak, melepaskan dosa. Aku mau mengikut Engkau Tuhan, aku ini Debbie yang banyak dosa. Tapi hari ini aku menyangkal diriku, aku bukan Debbie yang lama lagi. Aku hari ini Debbie yang baru, yang tidak hidup di bawah dosa. Tapi aku mau hidup di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Mengikuti Yesus itu butuh pengorbanan, butuh harga, butuh komitmen. Walaupun berat, kau disuruh mengampuni. Ya ada ibu-ibu yang bilang sama saya gak bisa mengampuni Bu. Sekali saya sakit hati sama itu orang, seumur hidup saya musuhin dia. Saya bilang ibu masuk neraka. Jangan main-main loh Bu. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Itu arti mengikuti Yesus. Kalau Tuhan suruh kudus, kudus. Itu arti mengikuti Yesus. Kalau Tuhan suruh buang yang tidak berkenan, buang. Itu arti mengikuti Yesus. Jangan mempermainkan Tuhan. Tapi kita punya pilihan kok. Mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus. Atau cuma sekedar beriman. Yang pada akhirnya nanti kau akan ditolak oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu dan kuat saudara. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Kita semua butuh kekuatan dari Tuhan. Karena itu mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Kristus, melekat dan minta tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Gak ada satu orang pun dari kita yang mampu. Tapi Tuhan berjanji kalau kau mau maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Untuk tinggalkan semua dosa. Saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini sore hari ini. Mari kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan saudara.